Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nah, semoga kalian sehat-sehat ya selalu ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa bersama-sama ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang lingkungan. Lingkungan itu apa? Lingkungan itu tempat kita tinggal, ya, tempat di sekitar kita tinggal. Nah, di sini kita akan lebih spesifik lagi mengenai tentang lingkungan geografis. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Yang ketiga yaitu lingkungan budaya dan sosial. Ya, yang pertama, lingkungan geografis. Ada yang tahu lingkungan geografis itu apa? Lingkungan geografis yaitu lingkungan yang berdasarkan keadaan tempat di suatu daerah tersebut. Lingkungan geografis itu dibagi menjadi dua. Ada dua. Yang pertama yaitu daratan tinggi. Yang kedua yaitu daratan rendah. Daratan tinggi itu yang seperti apa? Daratan tinggi itu seperti yang ketika kalian lihat gunung. Pernah lihat gunung? Oke, pernah semua ya. Yang namanya gunung itu gimana? Di sana apakah panas? Apakah dingin? Nah, dingin ya kalau di gunung ya. Nah, karena hawanya itu dingin berarti kan berada di atas. Nah, itu yang namanya daratan atas. Contohnya yaitu satu tadi apa? Gunung. Kemudian di puncak itu juga dingin? Iya, dingin. Itu juga termasuk daratan atas. Kemudian contoh yang daratan rendah. Daratan rendah itu biasanya panas, udaranya panas karena terpapar sinar matahari, jadinya panas ya. Ketika kalian ke pantai contohnya, kalau ke pantai gimana hawanya? Panas, walaupun ada udara sembriwing ya, tapi tetap panas. Nah, itu merupakan pantai itu merupakan daratan rendah. Nah, ketika kita berada di daratan tinggi, biasanya udaranya apa tadi? Dingin ya udaranya. Ketika udaranya dingin, kira-kira pakaian kalian kalau semisal kalian berada di daratan atas itu ataupun di daratan tinggi itu pakaiannya kira-kira mau yang pakai baju biasa yang tipis apa yang tebal pakainya? Ya, pakaiannya yang tebal ya. Nah, di sini Bu Guru kasih contoh. Nih, coba dilihat contohnya, bisa dilihat ya. Nah, ini tanda apa? Ini baju apa? Jaket. Kira-kira tebal enggak? Tebal. Berarti kalau tebal cocok digunakan untuk orang yang berada di daerah daratan tinggi. Kemudian yang kedua, sama seperti kayak jaket. Nah, kalau ini berarti sama enggak? Sama ya, berada di daratan tinggi. Baju yang digunakan cocok untuk daratan tinggi. Yang kedua, ini baju kemeja seperti biasa. Bahannya kira-kira tebal apa tipis? Tipis. Kalau tipis berarti cocok untuk daratan rendah. Kemudian celananya pendek. Kalau pendek kira-kira dipakai untuk daerah mana? Daratan rendah, sama ya. Oke, kemudian ada lagi. Nah, ini baju lagi. Baju lengannya pendek. Kira-kira daratan mana? Yang ketika udaranya itu panas, hawanya itu panas berarti cocok untuk daerah mana? Daratan rendah. Kemudian celananya panjang. Kalau panjang berarti untuk melindungi tubuh dari kedinginan, berarti cocok untuk daratan tinggi. Nah, ini ada lagi jaket lagi. Panjang, jaketnya panjang, bahannya tebal. Kira-kira untuk daratan mana? Daratan tinggi ya. Kemudian mantel kayak jaket ya. Itu berarti untuk daratan tinggi sama. Oke. Nah, lagi kalian lihat ini apa ini? Benar, ini adalah pantai.
Yang tadi Bu Guru katakan, contoh pantai. Pantai termasuk daratan rendah. Kemudian ada gunung. Ini apa? Gunung ya. Gunung termasuk daratan apa tadi? Tinggi. Oke. Nah, jadi itu ya. Kalau lingkungan menurut geografisnya itu ada dua, daratan tinggi sama daratan rendah. Ada dua ya. Kemudian habis lingkungan geografis, kita belajar lagi tentang lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi itu apa? Lingkungan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kita hidup ya di bumi ini butuh makan, ya enggak? Butuh minum, butuh berpakaian, ya enggak? Butuh beli barang-barang buat kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kalau yang namanya ekonomi itu apa tadi? Untuk kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau semisal tidak ada kegiatan ekonomi, maka kehidupan kita nggak akan terpenuhi. Makanya di sini akan membahas tentang kegiatan atau lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi itu bisa tergantung sama tadi yang Bu Guru katakan, lingkungan geografis. Jadi sangat berpengaruh ya, saling menyambung antara lingkungan geografis, ekonomi ya. Ketika kita tadi lingkungan geografis berada yang di daratan atas atau berada di daratan tinggi, di pegunungan, di puncak, itu kira-kira pekerjaan orang-orang sana itu apa saja? Ada yang tahu? Pekerjaan orang-orang yang berada di pegunungan atau di daratan tinggi itu biasanya kebanyakan apa? Satu, pekebun ya, suka menanam pohon, ya enggak? Kemudian contoh yang berada di daratan rendah seperti di pantai biasanya ya, daratannya rendah, itu kebanyakan apa? Pertama, Pak Petani. Pernah lihat Pak Petani? Iya, Pak Petani biasanya apa? Menanam apa? Padi. Menanam padi biasanya kan daratan rendah. Kemudian yang kedua, nelayan. Nah, pernah lihat nelayan? Nelayan tempatnya di mana kerjanya? Di laut. Nah, yang namanya laut itu berada di daratan rendah. Oke, nah ada satu lagi namanya lingkungan di perkotaan. Pernah lihat di perkota? Pernah lihat kota? Kota itu apa coba? Kota itu kan gedungnya tinggi-tinggi, banyak pabriknya, ya enggak? Banyak industrinya di sana. Berarti kira-kira yang cocok untuk pekerjaan yang ada di kota apa saja? Orang kantoran ya. Kemudian pedagang juga ada, tapi masih sedikit. Kemudian apa lagi? Pekerja pabrik ya, seperti itu. Nah, itu namanya kegiatan ekonomi. Kalau semisal di desa, tadi kan di kota, di desa apa saja? Kalau kalian lihat di lingkungan kalian ataupun ayah kalian ataupun saudara kalian kerjanya di desa itu kira-kira apa saja? Petani ya, petani bisa, pedagang bisa, kemudian jasa kayak antar barang itu juga bisa. Yang ketiga apa? Tadi kita sudah lingkungan geografis. Yang kedua yaitu lingkungan ekonomi. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial dan budaya. Yang namanya sosial, kita makhluk hidup ya, harus butuh sosial. Sosial itu apa? Sosial itu interaksi atau hubungan antar sesama manusia. Kalian punya saudara, kalian punya ibu bapak. Nah, kita harus saling berkomunikasi, harus saling berinteraksi karena kita juga manusia sebagai makhluk sosial. Nah, kalau semisal budaya sekarang, yang namanya budaya itu apa ya? Budaya yaitu suatu lingkungan hasil dari kreativitas warganya di dalam suatu lingkungan tersebut. Kalau semisal di sini kira-kira coba di daerah kalian masing-masing ya, pasti kan ada contoh tari-tarian, ya enggak? Ada gamelan. Kemudian apa lagi? Baju adat. Kemudian apa lagi? Rumah
rumah adat atau rumah yang sebagai ciri khasnya ya daerah masing-masing. Nah, di sini ada berapa di Indonesia, terutama berapa provinsi jumlahnya? 33 provinsi ya, banyak sekali provinsi. Nah, tiap provinsi itu pasti mempunyai mempunyai budaya masing-masing ya. Namun walaupun masih punya budaya masing-masing, tetap harus berinteraksi satu sama lain. Nah, itu juga namanya yang dinamakan sosialnya. Nah, di sini ada contoh beberapa tarian. Ini termasuk tari Jawa, yang bawahnya tari Bali. Antara tari Jawa sama tari Bali mempunyai mempunyai ciri khasnya masing-masing ya. Seperti contoh tari Jawa. Tari Jawa pakainya selendang. Kemudian untuk tari Bali memakainya kipas. Nah, seperti itu. Jadi, lingkungan sosial budaya itu juga sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita tinggal. Nah, jadi kita hari ini sudah mempelajari tentang apa tadi? 1. Lingkungan geografis atau lingkungan tempat kita tinggal. Apakah itu di daratan rendah ataupun di daratan tinggi. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi itu lingkungan yang sesuai dengan pekerjaan. Ketika kita berada di daratan rendah, berarti pekerjaannya seperti pedagang, petani, seperti itu ya. Kemudian ketika di daratan tinggi, lingkungannya berarti apa? Contohnya, semisal berkebun ya. Kemudian yang di kota, contohnya kayak pekerja kantoran ya, pengantar barang, jasa ya, kebanyakan jasa ya. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya itu juga tergantung dengan provinsinya masing-masing. Apalagi di Indonesia sangat banyak sekali provinsi. Jadi antara 3 lingkungan itu saling berpengaruh, saling sambung menyambung. Nah, mungkin cukup sekian dari Bu Guru. Apabila ada salah, Bu Guru minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.